Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, sebelum kita mulai, sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh peserta untuk meng-on-kan kamera dan menggunakan background Zoom yang telah disediakan. Selamat datang Bapak Ibu undangan yang kami hormati, teman-teman mahasiswa peserta webinar. Kami mohon untuk seluruh peserta menggunakan background Zoom yang telah disediakan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. terhormat SS, SE, MSI, MM. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Bapak Bambang Indarto, SSI, MSI. Yang terhormat Ketua Tim Pojok Statistik BPS Kabupaten Kediri, Ibu Dian Parwitasari, SE, MSI. Yang terhormat Koordinator Pembina Pojok Statistik Fakultas Ekonomi, Ibu Zulfia Rahmawati, SE, MSEI, serta seluruh agen pojok statistik dan peserta webinar yang antusias dalam agenda hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat-Nya pada hari ini, Jumat 7 November 2025, dilaksanakan webinar pojok statistik dengan tema Metode Analisis Statistik ARIMA. Marilah kita awali acara dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk sempurna. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembuka acara oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri kepada yang terhormat yang Syahrul Mubarak, SS, SE, MSI, MM, disilahkan. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa din.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal Biasanya mursalin. pernah bikin kok. Allahumma Tuh sholli film ala kapasitas sayyidina wawasan. Muhammad wa ala ali Iki gak enek anu nih, Muhammad. gak enek. Buktinya sudah Qala kerja. rabbi shrah li sadri. Pak Ujang, mohon maaf masih belum ada suaranya. Oke, saya ulangi ya. Sudah terdengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bambang Indarto sebagai Kepala BPS Kabupaten Kediri. Yang saya hormati juga Ibu Dian Parwita sebagai Pembina Potik BPS Kabupaten Kediri. Yang saya hormati Ibu Yulvia Rahmawati sebagai Pembina Potik dan Kepala Laboratorium Ruang Baca FEU Niska. Yang saya hormati Mbak Uditiana Safitri dan Mas Nasarudin Rashid sebagai pemateri pada seminar pagi ini. Yang pertama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara online di acara seminar pagi hari ini ya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Teman-teman mahasiswa yang hari ini semangat menyimak acara seminar pagi hari ini ya. Seminar hari ini atau webinar hari ini sangat penting ya, karena topiknya berkaitan dengan metode statistik ARIMA ya. Sebuah analisis data yang digunakan untuk menganalisis data time series atau runtun waktu ya. Ini bisa digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Webinar pagi hari ini tentu sangat bermanfaat dan ini melengkapi webinar sebelumnya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyimak webinar terkait dengan analisis data panel. Nah, harapan kami dari fakultas, alat-alat analisis yang digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian atau riset, terutama skripsi, nanti bisa beragam ya. Kalau dulu itu semuanya rata-rata menggunakan analisis regresi berganda. Nah, hari ini mulai berkembang ya, sudah ada mahasiswa yang menggunakan Smart PLS. Sudah ada mahasiswa yang analisis data panelnya itu menggunakan EViews. Kemudian, nah harapannya nanti juga ada mahasiswa yang menggunakan ARIMA ini ya. Karena saya lihat belum ada mahasiswa yang deskripsinya itu menggunakan ARIMA, terutama mahasiswa khusus untuk mahasiswa FE ya. Harapan saya dengan adanya webinar tentang ARIMA ini, nah ada mahasiswa yang menggunakan ARIMA ya. Di bidang kualitatif juga alat analisis yang digunakan mahasiswa juga sudah mulai bagus ya. Kemarin sudah ada yang menggunakan analisis NVivo maupun menggunakan software bantuan Atlas TI ya. Nah, yang terbaru juga mulai ada yang berminat dengan penelitian bibliometrik. Nah, inilah alat-alat analisis baru yang bisa digunakan untuk mahasiswa ketika mengambil skripsi. Saya juga mengapresiasi kerjasama antara BPS dan FEU Niska dalam kegiatan pojok statistik ini ya. Jadi sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintah seperti BPS ini merupakan langkah konkret
dalam mewujudkan program kampus berdampak yang kolaboratif dan aplikatif ya. Akhir kata, saya berharap seluruh peserta mahasiswa ya mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi aktif, jangan pasif ya, tapi disimak kemudian ditanyakan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti. Akhir kata, terima kasih. Semoga acara webinar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang Recording in telah progress. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum ke acara inti, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Teman-teman peserta boleh dibantu bilang cakep ya. Berpergian kita bersama Mama, menggunakan baju indah yang sama. Mari kita semua perhatikan webinar hari ini dengan seksama. Selanjutnya, saya serahkan pada moderator yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Kepada agen pojok statistik Dilan Nirmala, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fira selaku MC Waalaikumsalam. dan saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi hari ini. Sebelumnya saya nggak mau kalah nih sama Kak Fira. Kalau aku pantun, jangan lupa nanti bilang cakep ya. Pagi-pagi makan roti, siangnya lapar lagi. Perkenalkan saya Baik, langsung saja saya bacakan CV dari pemateri kita hari ini. Baik, saya akan membacakan CV dari Ibu Audi Tiana Syafitri, STR Statisi Ahli Pertama. Baik, untuk profil Bu Audiana Safitri ini, Bu Diana lulusan D4 Statistika Ekonomi Politeknik Statistika STIS dengan pengalaman kerja selama hampir 4 tahun di Badan Pusat Statistik. Untuk pendidikannya, Politeknik Statistika STIS, Sarjana Terapan Statistik, Statistika Ekonomi 2017 sampai 2021. Baik, untuk pengalamannya, fungsional statistisi, ahli pertama tim SKIP, ZI, dan EPSS BPS Kabupaten Kediri pada tahun 2025. Fungsional statistisi, ahli pertama tim neraca, wilayah, dan analisis statistik BPS Kota Mataram tahun 2024. Fungsional statistisi, ahli pertama, tim statistik, distribusi, dan jasa BPS Kota Mataram 2024. Wilayah analisis dan diseminasi statistik BPS Kota Mataram 2022 sampai 2023. Baik, yang terakhir on job training BPS Kota Blitar. Selanjutnya untuk pemateri kita, Bapak Nasaruddin Rashid,
Pranata Komputer pertama. Baik, untuk profilnya dari Bapak Nasaruddin Rasyid ini lulusan D3 Statistika Institut Teknologi 10 November pada tahun 2010. Masuk ke BPS pada tahun 2011 dengan penempatan di BPS Kabupaten Malang. Tahun 2022 pindah tugas ke BPS Kabupaten Kediri. Untuk pengalamannya, yang pertama Koordinator Statistik Kecamatan KSK, Kecamatan Tirto Yudo dan Dambi BPS Kabupaten Malang, mulai tahun 2011 sampai dengan 2022. Statistik terambil pada tahun 2014. Selamat pagi untuk pemateri kita hari ini, Bu Audidiana Savitri, STF, SDA, dan Bapak Nasaruddin Rasyid. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi. Pagi. Bisa dilanjutkan Mbak, Ibu. Udah langsung dimulai nih. Udah bisa Bapak. Oh, oke oke oke. Bentar ya. Grogi soalnya. Mules. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Disclaimer dulu ya. Nanti kalau semisal saya ada yang waktu menjelaskan ada yang masih bingung, mohon dimaklumi karena ini materinya itu sebenarnya sudah di luar kepala. Sudah 15 tahun yang lalu masalahnya. Jadi kalau ada yang keliru-keliru mohon maaf ya. Ya aku di Zoom kampus. Sebentar saya izin share screen ya. Mistik. Kan guruku bergerak tuh. Sampai guruku sing sing wates sih. Dulu Mas Joko ini diinjang tuh. Ya lah kepala nih Mbak Binti kok gak ada tuh. Ada yang ngomong ini. Kan Mas Joko kan tak ceritain di ini ketemu kebuacut Mas. Aku mesti tak ceritain sih satpam. Di kawan ini terus awak-awak ini gitu. Ya nonton roh. Ada yang curhat ya nih. Monggo diteruskan dulu. Tak dengerin dulu. Aku kandangan ke aku nonton iso Pak awakmu kita lakoni tadi boleh melu mah kuburan karo pikir kuburan. Gak perluasan tenan. Saya ini. Ya, kau ompennya. Dulure iki manggone omah ibu Sevi saiki to. Iki kan omah ibu Sevi anak-anake iki to. Di mencepi lemah kuburan seminggu langsung minggat dhewe. Aduh, sudah. Yang curhat kehidupan. Rumah kuburan itu. Tanah kuburan juga ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini saya sama Ibu Audi itu eh, diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang metode statistik yang apa ya, yang kategorinya ini sulit sebenarnya. Untuk yang jurusan apa statistik pun ngerasanya ini metode yang nggak gampang, tapi ya kalau dipelajari pelan-pelan pasti eh, paham lah. Untuk pagi ini yang dijelaskan adalah metode peramalan. Jadi apa ya, bukan seperti dukun ya yang ngeramal-ngeramal gitu ya, tapi secara statistik itu ada ilmu peramalannya atau forecasting. Untuk kali ini
metode peramalannya tentang ARIMA. Kalau di metode peramalan di ilmu statistik ini ada dua kategori. Pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Untuk metode peramalan dari kategori kualitatif ini digunakan apabila data yang digunakan untuk apa? Ini tidak cukup untuk meramalkan peramalan yang akan datang. Umumnya metode ini digunakan untuk peramalan jangka panjang yang strategis. Untuk metode peramalannya ini ada metode Delphi sama metode subjektif estimasi survei. Terus untuk yang metode peramalan kuantitatif, ini dasar pengembangannya menggunakan metode matematis dan statistika. Metode kuantitatif dibagi jadi dua, yaitu ada metode deret berkala dan metode kausal. Untuk metode deret berkala ini ada 4 metode. Ada metode moving average, metode dekomposisi, metode exponential smoothing average, dan ARIMA. Terus untuk yang metode kausal, ini ada 3 metode, yaitu metode ekonometrika, yang kedua analisis regresi, yang terakhir adalah analisis input dan output. Nah, ini ada analisis regresi ya. Berarti sebenarnya untuk analisis regresi ini juga bisa digunakan untuk meramalkan suatu data di masa depan. Masuk ke metode ARIMA. Apa sih ARIMA itu? ARIMA itu singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Metode ini dikembangkan oleh penemunya ya, oleh Box dan Jenkins, sehingga disebut ARIMA Box-Jenkins. Metode ARIMA ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data deret waktu atau data time series. Model ini memanfaatkan data-data atau nilai dari masa lalu untuk memprediksi data di masa depan. Maksud dari data time series adalah data yang terdiri dari beberapa waktu periode, contoh bisa harian, bisa bulanan, atau tahunan. Dari data time series bisa dilihat dari pola datanya ya, apakah itu masuk kategori tren, stasioner, musiman, atau pola siklus. ARIMA ini bisa mencari model terbaik ya, atau persamaan terbaik. Terus biasanya metode ini dipakai untuk memprediksi atau meramalkan suatu harga, penerimaan, penjualan, dan variabel runtun waktu lainnya. Terus pola data di time series. Jadi sebelum masuk ke ARIMA ya harus ngerti dulu data time series seperti apa. Ini ada pola-polanya. Untuk yang ini ya, ada pola random, gambarnya seperti ini. Terus ada efek tren efek. Datanya ini naik seperti ini. Terus ada seasonal effect atau musiman, efek musiman. Ini polanya seperti ini, ada naik turun, naik turun, naik turun. Terus ada cyclic effect. Ini naik, terus ada apa ya? Kenaikan melonjak ini. Terus masuk ke pola acak atau pola random ya. Pola acak ini disebabkan
oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan. Makanya gambarnya tidak beraturan ya, naik turun gitu. Terus ada pola tren. Pola ini menunjukkan arah naik atau turun yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi mengikuti garis linear ini ya, naik turun. Terus ada juga pola musiman atau seasonal. Ini pola yang berulang secara teratur dalam periode waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Terus ada juga pola siklus. Ini pola berulang yang mirip dengan musiman, tetapi terjadi dalam periode yang lebih panjang dan tidak tetap, atau periodenya lebih dari 1 tahun. Metode analisis ARIMA, sebentar ini kok nggak kelihatan. Untuk manfaat metode ARIMA ini, yang pertama adalah fleksibilitas, yaitu mampu menganalisis berbagai pola dalam data time series, termasuk tren, ini termasuk linear atau non-linear, pola musiman, dan fluktuasi tak teratur. Manfaat kedua yaitu akurasi peramalan, dapat memberikan prediksi yang akurat dan handal, terutama untuk jangka pendek dan menengah. Manfaat ketiga, interpretasi, memudahkan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai masa lalu mempengaruhi nilai saat ini dalam deret waktu atau time series. Yang keempat, tidak memerlukan asumsi IIDN. Kalau apa? Kalau metode regresi kan harus ini ya, asumsinya terpenuhi ya, asumsi IIDN. Kalau yang AREMA ini nggak perlu. Model ini tidak mengharuskan asumsi mengenai distribusi data yang mendasarinya. Yang kelima, kemudahan implementasi, yaitu relatif mudah dipahami dan diimplementasikan dibandingkan metode peramalan yang lain. Yang terakhir, analisis yang kuat. Ini ARIMA ini alat yang ampuh untuk menganalisis data time series untuk memahami proses masa lalu serta meramalkan nilai di masa depan. Ini kan banyak teman-teman ini ya yang apa namanya skripsinya pakai regresi ya. Nah, ini untuk perbedaan regresi dengan ARIMA. Untuk dari fokus utamanya kalau analisis regresi ini memodelkan atau memodelkan hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi ini mencari apa persamaan hubungan sebab akibat. Sedangkan kalau ARIMA ini memodelkan dan memprediksi data time series berdasarkan nilai masa lalunya sendiri. Jadi kalau yang ARIMA ini memakai data time series. Kalau dari kategori ini ya variabel independen atau variabel bebasnya, untuk analisis regresi membutuhkan variabel prediktor atau penjelas, yaitu ada X1, X2, dan seterusnya, untuk memprediksi variabel tidak bebasnya atau variabel Y-nya. Sedangkan kalau ARIMA ini tidak memerlukan variabel penjelas eksternal. Variabel independennya adalah nilai data dari masa lalu, yaitu dari data time series itu sendiri. Kalau dari kategori asumsi data, untuk analisis regresi, ini observasi atau titik data diasumsikan independen satu sama lain. Kalau untuk ARIMA, ini observasi diasumsikan dependen atau berkorelasi atau mempunyai hubungan ya dari waktu ke waktu. Kalau dari kebutuhan stasioneritas, kalau dari regresi ini tidak mutlak harus regresi walaupun dapat manfaatnya.
Kalau Arima ini datanya harus stasioner. Kalau semisal datanya time series itu belum stasioner, jadi harus melalui proses diferensiasi. Terus kalau dari segi tujuan umum, analisis regresi ini menjelaskan bagaimana perubahan eh, satu variabel atau lebih ini mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan kalau di Arima ini memahami struktur data dari time series. Ini ada tren musiman atau korelasi internal ini untuk gunanya meramalkan data di masa depan. Di Arima Box-Jenkins ada 4 langkah ya. 4 langkah. Langkah pertama ini identifikasi model sementara. Yang kedua ini estimasi parameter. Langkah ketiga ini pemeriksaan diagnostik. Langkah keempat ini peramalannya. Untuk yang langkah pertama, identifikasi model sementara adalah data masa lalu digunakan untuk identifikasi sementara dalam model Box-Jenkins secara tepat. Untuk yang langkah kedua, estimasi parameter ini data masa lalu digunakan untuk mengestimasi atau menaksir parameter dari identifikasi model sementaranya. Setelah itu langkah ketiga, pemeriksaan diagnostik ini digunakan untuk memeriksa kecukupan identifikasi model sementara dan bila dibutuhkan untuk memperbaiki model, di mana yang kemudian dianggap sebagai identifikasi model sementara yang baru. Terus langkah terakhir, peramalan. Jadi setelah modelnya didapat, maka model tersebut digunakan untuk meramalkan nilai time series di masa depan. Masuk ke langkah pertama, identifikasi model sementaranya. Ini hal yang harus diperhatikan dalam metode time series ya. Ada 3, yaitu pertama adalah kestasionaritas data, yang kedua fungsi autokorelasi atau ACF, dan yang ketiga adalah fungsi autokorelasi parsial atau disingkat PACF. Jadi untuk langkah ini ya, identifikasi model sementara ini, eh, ketiganya ini harus dilakukan. Langkah pertama, kestasioneran data. Stasionaritas data merupakan asumsi penting untuk melakukan analisis time series. Apabila asumsi ini dilanggar, maka model yang dilakukan tidak dapat menangkap pola data yang sebenarnya dan menghasilkan spurious regression atau regresi palsu atau model palsu, yaitu kondisi di mana karakteristik variabel dependent, variabel tidak bebas, ini dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel independen atau variabel bebasnya. Namun secara parsial keduanya tidak ada hubungannya. Dalam buku Gujarati 2004 halaman 797, data stasioner memiliki rata-rata atau mean dan varian yang konstan. Jika kita punya nilai observasi ya sebanyak n, kita dapat membuat plot dari nilai tersebut. Ini berlawanan dengan waktu untuk membantu menentukan apakah nilai tersebut stasioner atau tidak. Jika nilai n tersebut terlihat berfluktuasi terhadap nilai varian dan nilai rata-rata konstan, serta tidak bergantung waktu, maka dapat dibilang bahwa data time series tersebut adalah stasioner. Sebaliknya, bila nilai observasi n tidak berfluktuasi terhadap nilai varian dan nilai rata-rata secara konstan, atau nilai min ya, nilai min secara konstan, maka data time series tersebut belum stasioner atau non stasioner.
Ini ya contoh pola data yang stasioner pada rata-rata dan varian. Jadi semisal kalau ini ditarik garis tengah atau nilai rata-rata ya, nilai rata-rata. Jadi ini jaraknya untuk variannya sama secara konstan. Data yang stasioner dalam rata-rata ditunjukkan dengan data yang berfluktuasi di sekitar rata-rata. Sedangkan data yang stasioner dalam varian ditunjukkan dengan pola fluktuasi yang serupa dari waktu ke waktu. Contoh gambar ACF ya, pola autokorelasi pada data yang stasioner. Jika nilai semakin mendekati nilai 0, min ini ya, maka data tersebut dianggap sudah stasioner. Cara lain yang digunakan untuk uji stasioneritas data selain tadi dari plot ya, ini juga ada ujinya, yaitu dengan uji akar-akar unit yang diperkenalkan oleh Dickie Fuller pada tahun 1976 dengan persamaan sebagai berikut. Ini ya, YT sama dengan ini untuk UT atau min T adalah white noise error term, yaitu error yang memiliki nilai rata-rata 0 dan memiliki varian yang konstan serta tidak terdapat autokorelasi. Ini menurut Gujarati ya tahun 2004. Apabila apa namanya simbol apa di lupa di rho. Apabila rho bernilai 1, maka persamaan tersebut akan menjadi persamaan random walk without drift yang merupakan model stokastik non-stasioner. Uji DF atau uji Dickie Fuller ini mengasumsikan bahwa error tidak berkorelasi, sehingga apabila terjadi korelasi antar error, dilakukan beberapa penyesuaian sebagai berikut. Nanti persamaannya seperti ini ya. Lanjut, sehingga persamaan tersebut di dapat ditulis sebagai berikut dibuat simpel ya. Jadi delta YT sama dengan apa ini lupa ya simbolnya. YT min 1 ditambah UT dengan apa ini lupa aku di simbol di dengan delta ya dengan delta sama dengan rho min 1 yang selanjutnya persamaan ini disebut dengan persamaan uji augmented Dickie Fuller atau ADF. Untuk hipotesis yang dipakai untuk H0-nya adalah beta sama dengan 0 atau data tidak stasioner. Untuk H1-nya ini beta kurang dari 0 atau data telah stasioner. Dengan statistik uji yaitu tau sama dengan beta dibagi standar error dari beta. Untuk kesimpulan tolak H0 didapat apabila nilai tau hitung ini kurang dari tau tabel ya, di mana alfa merupakan tingkat signifikan dan n merupakan jumlah sampel, atau dengan cara lain H0 ditolak apabila nilai p-value kurang dari alfa. Jika hasil pengujian menunjukkan tolak H0, maka analisis time series bisa dilakukan. Namun apabila menghasilkan kesimpulan gagal tolak H0, maka diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengatasi stasioneritas pada datanya dulu. Cara mengatasi data yang tidak stasioner. Apabila data time series tidak stasioner dalam min, maka data tersebut
akan dibuat mendekati stasioner dengan cara metode differencing. Untuk rumusnya nih ya, ZT ini datanya ya, time waktunya sama dengan YT plus YT min 1. Sedangkan data time series yang tidak stasioner dalam varian, maka dapat distasionerkan dengan menggunakan transformasi Boxcock dengan nilai lambda adalah sebagai indikatornya. Nah, ini untuk metode transformasi Boxcock ya dengan nilai lambda. Kalau semisal belum stasioner dalam varian, ini akan ditransformasikan dengan cara ini trial dan error ya. Jadi semisal kalau di sini, kalau biasanya di ilmu statistik ini nilai lambda ini antara -5 sampai dengan +5. Kalau saya di sini saya contohkan ini ya, -1 sampai dengan nilai lambda nilai 1. Nanti dimasukkan dengan nilai transformasi seperti ini. Misalkan -1 ya. Maka transformasinya adalah 1 dibagi datanya. Data apa ya? Data time seriesnya. Dimasukkan semua. Setelah itu dibuat plot probabilitas normal. Kalau jadi dicoba satu per satu ya, misalkan -1 dulu, terus dimasukkan ke rumusnya ini datanya, lalu dibuat plot. Terus -0,5 dimasukkan juga ke persamaan ini ke rumusnya. Setelah itu dibuat plot lagi. Setelah dicoba semua, nanti dilihat mana yang membentuk plot probabilitas normal, plot distribusi normal. Contohnya seperti ini. Jadi kalau semisal data tadi sudah dimasukkan ke mana? Ke transformasi ya, ke rumus transformasi. Dilihat plotnya. Ketika ini diambil garis secara linear, secara garis lurus ya. Kalau ini sudah mendekati garis linear tadi, berarti data tersebut sudah stasioner, data transformasi ya. Data yang sudah ditransformasi tersebut sudah stasioner. Masuk ke model ARIMA. Secara umum, model ARIMA ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. Pertama ada model autoregresif atau biasa disingkat AR. Terus yang kedua ada model moving average atau MA. Terus yang ketiga ada mixed autoregressive moving average atau biasa disingkat ARMA. Yang keempat ada autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Dan model seasonal autoregressive integrated moving average atau SARIMA. Untuk yang kesempatan kali ini akan membahas ini aja ya, AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Kalau model seasonal ini agak susah, harus ada, kalau sehari nggak cukup ini. Sebenarnya kalau di mata kuliah metode ARIMA ini harusnya ini 1 semester sendiri. Nah, sekarang lanjut ke model autoregresif atau AR. Adalah model hasil regresi dengan dirinya sendiri pada waktu-waktu sebelumnya. Bentuk umum dari model autoregresif pada orde ke P atau biasa disingkat AR dalam kurung P adalah sebagai berikut. Jadi ini modelnya ya, model untuk AR atau autoregresif. Ini ZT sama dengan apa namanya? Lupa sih. Pi ya, Pi ya, Pi kan.
Pi1 dikali ZT-1 sampai dengan Pi ke P, waktu ke P ya. Pi ke P, ZT min P ditambah alfa T. Di mana Pi ke P ini adalah parameter autoregresif ke P, sedangkan AT adalah nilai residual pada saat ke T. Yang kedua ada model moving average atau MA. Ini disebut juga sebagai model rata-rata bergerak atau moving average ya. Untuk umum dari model moving average pada orde ke key atau MA dalam kurung key adalah sebagai berikut. Jadi modelnya seperti ini persamaannya ZT sama dengan alfa T dikurangi theta 1 dikali alfa T min 1 sampai dengan theta Q dikali alfa T min Q. Lanjut ke model ketiga, model ARMA, merupakan model campuran dari model AR dan MA. Bentuk umum dari model ARMA dengan orde ke P, Q adalah sebagai berikut. Jadi model persamaannya seperti ini ya. ZT sama dengan ini Pi1, ZT-1 sampai dengan nanti ditambah modelnya MA ya. Jadi untuk ARMA ini persamaannya adalah model dari AR ditambah dengan model dari MA. Terus yang keempat adalah model autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Ini modelnya biasanya ini ya. Dalam kurung PDQ merupakan model yang telah mengalami proses differencing. Bentuk umum dari model ARIMA pada orde ke P, Q dengan proses differencing sebanyak D. Terus sebagai berikut. Jadi untuk yang model ARIMA, untuk persamaannya ini seperti ini. Jadi Pi ke P dalam kurung B kali B ya. Dikali 1 min B untuk yang D ini differencingnya dikali ZT sama dengan theta Q ini dalam kurung B dikali alfa T. Untuk menentukan model dugaan apakah termasuk model AR atau MA atau ARMA atau ARIMA ini terdapat dua cara. Yang pertama ini dengan melihat plot ACF dan PACF. Dan yang kedua adalah dengan cara trial error. Maksudnya trial error ini dicoba satu-satu ya. Satu-satu misalkan AR dulu, AR1, MA1 atau ARMA 11 atau ARIMA 101 misalkan seperti itu. Dicoba satu-satu modelnya. Lanjut ke autocorrelation function atau ACF. Ini merupakan hubungan linier pada data time series antara data ke T atau data ZT dengan data T plus K yang dipisahkan oleh waktu K dan dalam ACF ini dapat digunakan untuk identifikasi model data time series dan melihat kestasioneran data dalam min. Fungsi autokorelasi adalah sebagai berikut. Seperti ini ya rumusnya. Dengan rho ke K adalah nilai korelasi sampel pada leg ke K dan N adalah banyaknya pengamatan. Plot ACF digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi antar pengamatan.
Bila tidak terdapat lag yang keluar dari batas signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara lag. Nah, ini masih bingung ya, apa sih lag itu? Nanti bisa dijelaskan. Lag ini mengacu pada penundaan antara titik data yang diamati dengan nilai sebelumnya. Lebih tepatnya, lag adalah selisih waktu antara dua pengamatan dalam suatu urutan atau jumlah langkah mundur eh, pengamatan sebelumnya dari waktu saat ini. Contohnya ya, ada ada data ini bulan ke-1 sampai dengan 5. Untuk leg 1 ini membandingkan penjualan di bulan kedua, bulan kedua ini ya, 220 unit dengan penjualan di bulan ke-1, yaitu 200 unit. Jadi untuk leg pertama ini membandingkan bulan kedua dengan bulan sebelumnya, bulan ke-1. Kalau maksudnya leg kedua, ini membandingkan penjualan di bulan ketiga, ya, bulan ketiga 230 unit dengan penjualan di bulan pertama, itu 200 unit. Ini yang dimaksud dengan lag. Nah, ini kalau ini gambar dari ACF ya. Jadi ACF ini ada cut off, ada jenis-jenisnya ya ACF ya. Ada cut off seperti ini modelnya. Kalau kalau seperti ini berarti ini bisa dilihat cut off pada leg ke ini 1 ke 2, berarti kedua. Kalau semisal ini adalah apa? Garis apa ya namanya ya? Min rata-rata. Berarti ini masuk cut off pada leg ke K kalau bacanya ini ya, baca gambarnya grafiknya. Terus ada juga discount. Discount itu turun turun secara apa ya? Turun secara pelan, discount. Jadi ini datanya turun secara pelan mendekati apa namanya min antara min datanya. Nah, maksud dari no oscillation ini datanya tidak ada yang naik turun. Dan kalau yang discount eksponensial ini datanya naik turun. Jadi yang ini min, terus ini plus, ini min, ini plus. Ini maksudnya naik turun oscillation. Jadi kalau ini bacanya nanti contoh ini ya. Ini karena ini yang mana 1, 2, 3, 4 ini masuk ke leg 4. Jadi pada leg 4 ini eh, sudah keluar dari batas min. Jadi nanti bacanya nanti dash down pada leg ke 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu kalau baca grafiknya. Masuk ke partial autocorrelation function atau PACF. PACF ini untuk mengukur besarnya korelasi antar pengamatan dari data time series-nya. Yang terpisah jauh pada periode K dengan menghilangkan efek perantaranya. Dengan kata lain, PACF ini untuk mengukur besarnya korelasi antara YT dengan YT min K setelah menghilangkan efek dari Y. Untuk mengukur besarnya PACF dari autocorrelation dikenal persamaan UK-Walker dengan rumusnya seperti ini. Sehingga untuk PACF pada leg 1 dan kedua ini dimasukkan ke persamaannya ini. Sebenarnya kalau di mana di
di aplikasi statistik ya, contohnya kayak SPSS atau Minitab. Ini untuk ACF dan PACF ini nggak perlu menghitung manual. Langsung nanti tinggal klik-klik-klik, langsung keluar hasilnya. Lanjut ke ini ya, jadi kalau dilihat dari modelnya, model yang nah, model yang ini ya, model yang ini bisa disimpulkan seperti ini. Untuk model MA, ini MA key, model moving average order ke key. Untuk ACF-nya, ini gambarnya adalah cut off after leg ke berapa. Kalau sedangkan PACF-nya secara disk down. Kalau model AR, ini untuk plot ACF-nya, ini pasti disk down. Sedangkan untuk plot PACF-nya pasti cut off setelah leg ke P. Contoh ya, misalkan ini AR2, berarti nanti gambarnya pasti untuk ACF-nya, plot ACF-nya ini bentuknya disk down. Sedangkan untuk plot PACF-nya pasti cut off setelah leg kedua. Sedangkan untuk model ARMA, ini untuk plot ACF-nya pasti disk down. Dan untuk PACF-nya juga pasti disk down. Nah, untuk model AR atau MA, ini plot ACF-nya pasti cut off. Dan PACF-nya juga pasti cut off. Nah, contoh ini ya, contoh aja ya ini ya. Contoh data time series dari data penjualan. Seperti ini pakai Minitab ini gambarnya. Datanya ini mulai dari Januari sampai dengan Januari tahun 2018 sampai dengan 2020. Terus ini contoh dari, nah ini untuk melihat model dugaan ya, kan bisa dilihat dari plot ACF dan PACF. Nah, kalau seperti ini berarti datanya ACF-nya adalah Oh, mau. Oh, nggak tahu nggak ini. Ketika dari jadi untuk plot ACF ini kalau dilihat dari ini contoh ini aja ya. Berarti ini adalah cut off. Cut off ya. Kalau terus dari sini juga bisa dilihat kalau datanya sudah stasioner. Karena ini sudah di differencing. Differencing 1. Contoh dari plot PACF-nya. Nah, ini datanya apa ya tadi ya? Osilasi ya. Ada naik turun naik turun naik turun gitu ya. Disk down osilasi. Lanjut estimasi parameter untuk yang ini akan dijelaskan sama Ibu Odi ya, teman-teman. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga teman-teman masih semangat ya. Karena cukup pemanasan tadi ya. Eh, sebentar. Kita lanjut Ya, ke Iya. Kita lanjut ke estimasi parameter. Terlihat ya teman-teman slide-nya. Oke, nah jadi tadi kan sudah dibahas ya mengenai model-model dari model dugaan sementara gitu untuk data time series yang mungkin teman-teman punya. Jadi kalau mungkin di regresi itu teman-teman hanya model itu menggunakan regresi saja gitu ya. Kalau di analisis runtun waktu itu model itu bisa ada beberapa kemungkinan gitu. Jadi tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Nasa itu bisa jadi dia modelnya AR gitu ya, autoregresif gitu, di mana dia hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri di masa lalu, atau bisa jadi dia juga moving average gitu ya, yang dia dipengaruhi oleh error termnya di masa lalu, atau gabungan dari keduanya gitu. Nah, kalau mau menggunakan ARIMA ini, sistemnya adalah teman-teman itu mencoba gitu ya dari model AR misalnya tadi dicoba-coba AR1 kemudian MA1 atau ARMA gitu ya satu satu atau kalau misal datanya tidak stasioner itu di differencing dulu gitu ya jadi menjadi model ARIMA 111 gitu. Nah, setelah menemukan dugaan model yang mungkin gitu ya, dugaannya tadi dari mana? Dari ACF dan PACF itu, teman-teman selanjutnya melakukan estimasi parameter. Nah, parameter yang diestimasi itu adalah dari semua model gitu. Jadi semua model yang mungkin gitu ya, yang menjadi dugaannya teman-teman itu dilakukan estimasi terhadap parameter-parameternya. Jadi tadi kan ada persamaan AR, persamaan MA, persamaan ARIMA gitu ya. Itu masing-masing diestimasi parameternya. Nah, estimasi terbaik itu biasanya menggunakan beberapa teknik gitu ya. Yang mungkin teman-teman familiar itu adalah OLS gitu ya. Biasanya kalau di regresi itu seringnya menggunakan OLS untuk regresi linier. Nah, ada juga maximum likelihood estimation atau MLE. Nah, tapi di dalam data time series ini lebih menurut W gitu ya di buku W itu dia lebih banyak digunakan untuk data time series. Nah, kenapa? Karena si MLA ini dia itu lebih fleksibel gitu ya dibandingkan dengan OLS. Apalagi kalau udah menyangkut deret waktu, data runtun waktu itu biasanya persamaannya akan lebih kompleks gitu. Jadi eh, lebih banyak digunakan adalah MLA ini untuk mengestimasi parameter dari time series. Nah, secara prinsip dari metode OLS dan juga MLA itu juga berbeda. Kalau OLS itu dia prinsipnya adalah meminimumkan gitu ya kuadrat galat gitu ya, jumlah kuadrat galat atau error yang diperoleh dari selisih antara Y observasi dengan Y model, Y cap model. Nah, itu nanti fungsinya diminimumkan gitu ya. Nah, kalau di maksimum likelihood ini, dia memaksimalkan dari fungsi probability likelihood-nya. Nah, selanjutnya setelah didapatkan estimasi gitu ya menggunakan MLE atau LS gitu, kemudian dilakukan uji. Jadi sama kayak regresi juga. Di sini di dalam analisis runtun waktu kita juga menguji apakah parameternya itu signifikan atau tidak gitu ya. Nah, statistik uji yang digunakan adalah uji T dengan hipotesis ini VI sama dengan 0 atau theta J sama dengan 0 gitu ya. V ini parameter untuk AR, kemudian theta ini parameter untuk MA. Kemudian satunya itu VI tidak sama dengan 0 atau eh, theta J tidak sama dengan 0 gitu. Nah, statistik uji yang digunakan adalah uji T dengan
membagi antara VP dibagi dengan standar errornya. Kemudian dibandingkan dengan T-hitung dibandingkan dengan T-tabel, atau kalau menggunakan aplikasi ya p-value-nya kurang dari alfa. Jadi tergantung alfanya berapa, boleh menggunakan 0,05 seperti yang di sini, atau 0,1 misalnya 10%, atau mau lebih kecil lagi gitu ya, 0,01 misalnya. Kayak gitu. Dengan DF ini derajat kebebasan, kemudian N itu banyaknya observasi, dan P jumlah parameter yang ditaksir. Nah, dari metode estimasi maksimum likelihood tersebut, didapatkan nilai estimasi parameter dari model dugaan yang akan digunakan dalam model atau persamaan ARIMA. Jadi, dari beberapa model yang mungkin tadi ya, sampai di tahap estimasi ini kita lihat dulu mana yang variabelnya itu signifikan gitu. Jadi sama prinsipnya kayak regresi gitu ya, kita mencari mana yang variabelnya signifikan gitu. Apa parameternya signifikan. Nah, kemudian setelah dilakukan estimasi gitu ya, kita juga melakukan pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan diagnostik ini yang diperiksa adalah error termnya gitu ya. Jadi tadi kan kita sudah memodelkan data gitu ya. Nah, di sini setelah datanya dimodelkan, kita memeriksa apakah nilai residualnya itu sudah mencukupi asumsi. Nah, di dalam ARIMA ini, uji diagnostik residual itu yang pertama itu adalah white noise, yaitu di mana dia terdiri dari datanya itu apa ya, tidak tidak adanya korelasi dalam variabel acak dengan nilai rata-ratanya itu sama dengan 0 dan variansnya konstan. Itu ya. Nah, untuk menguji nilai residual ini juga bisa digunakan dari pola ACF dan PACF. Jadi kalau misalnya ACF-nya itu dia tidak ada yang melewati batas gitu ya. Tadi kan ada gambar yang eh, ini ya, misalnya tidak melewati batas gitu ya. Berarti dia independen kayak gitu. Dilihat dari plot ACF-nya. Atau bisa juga uji white noise ini dilakukan dengan uji statistik gitu ya. Namanya lack of fit test dengan hipotesis bahwa eh rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan rho K tidak saling berkorelasi. Dan hipotesis alternatifnya minimal ada satu rho yang tidak sama dengan 0. Jadi minimal ada satu gitu ya residual yang berkorelasi gitu. Nah, statistik ujinya menggunakan statistik uji Ki gitu ya, di mana N ini merupakan banyaknya residual yang diuji, kemudian dikalikan dengan N plus 2, dikali dengan sigma, K ini adalah jumlah lagnya gitu ya, mulai dari K min 1 sampai dengan K. Jadi mulai dari lagnya 0 sampai dengan jumlah lag dalam error itu. Kemudian dikali dengan eh ini korelasinya ya, nilai autokorelasi periode kekal kuadrat dibagi dengan nilai banyaknya residual ditambah dengan banyaknya lag yang diuji. Nah, wilayah kritisnya itu akan tolak H0 jika Q lebih besar dari C kuadrat dengan alfa sebesar A dan derajat bebasnya sebesar K min P min Q. Jadi K dikurang dengan berapa jumlah parameternya untuk AR dan berapa parameter untuk MA gitu. Atau dia akan tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah distribusi normal gitu ya. Jadi tadi white noise itu kan dia antar lag
error antar leg-nya itu tidak berkorelasi gitu ya, independen, dan juga dia berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 0 dan variansnya konstan. Jadi di sini eh, error termnya itu ET dia berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansnya konstan. Di mana kalau konstan itu di sini nggak ada huruf T kecilnya ya. Kalau dia ada huruf T kecil tuh berarti dia masih berpengaruh waktu terhadap nilainya gitu. Jadi kalau kayak gini berarti dia konstan gitu ya. Jadi penulisan hipotesisnya seperti ini. Atau residual berdistribusi normal. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, ET-nya tidak berdistribusi normal dengan dengan rata-rata 0 dan varians konstan atau residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, statistik ujinya itu contohnya di sini itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi sebenarnya kalau menguji kenormalan itu ada beberapa gitu ya cara-cara statistik ujinya. Nah, tapi di sini dicontohkan dengan misalnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana untuk menghitung dihitungnya itu adalah nilai maksimum gitu ya dari harga mutlak selisih antara fungsi distribusi kumulatif normal hah, dikurang dengan frekuensi kumulatif yang diobservasi. Jadi, iya, gitu ya. Kemudian daerah kritisnya akan ditolak jika dihitungnya lebih dari alfa koma n gitu ya. Maksudnya ini nanti tabel ya. Di sini akan dilihat dari tabel itu, tabel Kolmogorov-Smirnov dengan alfa 0,05 dan n-nya itu adalah banyaknya residual yang diuji. Nah, jadi tadi setelah apa ya? Setelah kita melakukan estimasi terhadap parameter gitu ya, kita lihat apakah parameternya signifikan gitu ya. Kemudian kita juga lihat residualnya itu sudah white noise atau tidak gitu ya. Kemudian kita pilih mana model yang terbaik. Nah, pemilihan model yang terbaik ini gitu ya, itu bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan model dengan pendekatan in sample dan out sample. Jadi kalau in sample itu bisa menggunakan nilai AIC gitu ya, atau kalau dengan out sample itu menggunakan RMSE. Misalnya ini ya, tadi dari data yang teman-teman punya itu ya, teman-teman menduga ada 6 model yang mungkin gitu dari data tersebut gitu. Kemudian teman-teman melakukan estimasi dari 6 model ini, jadi diestimasi. Oh, ada yang share screen ya? Atau yang terlihat ini di sini layar saya bukan? Oh, sudah. Tadi ada yang share screen soalnya. Oke, kita lanjut. Iya, Bu, iya, ini iya. Kita baik lanjut. sudah sesuai, Bu. Oh iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, misalnya tadi ada 5 model yang teman-teman temukan, teman-teman duga gitu ya. Dari data yang teman-teman punya itu, kemungkinan dia modelnya AR1 gitu ya. Ini kan tadi Arima itu P, D, Q ya. Jadi ini P-nya 1 gitu. Kemudian MA1, Arma 1, Arima 110, Arima 011, dan Arima 111. Nah, dari 6 model yang mungkin ini, teman-teman estimasi semua parameternya. Jadi dicoba untuk model AR1 nilai parameternya berapa. Kemudian model MA1 parameternya berapa. Arma berapa. Begitu ya seterusnya. Kemudian setelah estimasinya itu ketemu gitu, dilihat juga mana yang signifikan gitu ya. Signifikan dalam artian estimasi parameternya itu signifikan. Kemudian dilihat juga residual
modelnya, apakah dia sudah white noise gitu ya. Misalnya dari 6 model yang mungkin ini, itu model 456 ini residualnya tidak white noise gitu ya. Maka untuk model 456 ini kita eliminasi gitu. Jadi tersisa 3 model yang akan kita bandingkan nilai AIC dan RMSE-nya. Kayak gitu. Nah, nilai AIC ini menghitungnya bagaimana? Nah, nilai AIC atau Akai Case Information Criterion ini adalah kriteria pemilihan model terbaik dengan mempertimbangkan banyaknya parameter dalam model. Semakin kecil nilai AIC, maka model semakin baik. Nah, kriteria AIC ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, AIC untuk jumlah parameternya misalnya tadi kalau AR itu 1 gitu ya, AR saja itu 1 sama dengan N, banyaknya observasi dari logaritma natural tau tau A kuadrat ditambah dengan jumlah parameter dalam model 2 dikali jumlah parameter dalam model. Nah, estimasi maksimum likelihood dari eh, theta cap atau cap kuadrat A itu sama dengan nilai SSE gitu ya. Jadi jumlah dari selisih antara Y dikurang dengan eh, YT cap kuadrat gitu ya. Yang di sini. Nah, semakin nilainya semakin kecil itu semakin baik. Kemudian untuk pendekatan out of sample itu bisa menggunakan RMSE atau root mean square error dan MAPE atau mean absolute percentage error. Nah, model terbaik adalah model dengan nilai RMSE dan MAPE yang terkecil. Rumusnya RMSE dan MAPE dapat ditulis seperti di bawah ini gitu ya. Jadi 1/n sigma EI kuadrat gitu ya. E ini adalah error gitu ya. Jadi dari observasi Y dikurang dengan Y cap gitu ya. Jadi dari tadi apa model yang sudah didapat itu kan kita akan ketemu nilai Y cap gitu ya. Nah, jadi nilai observasi dikurangi dengan nilai hasil dari model itu akan ketemu nilai error ini. Mirip ya rumusnya, cuman dia dipersentasikan gitu ya. Dan 100. Nah, jadi tadi misalnya kita punya 3 model ya yang tersisa yang mungkin gitu ya berdasarkan signifikansi parameter, berdasarkan residualnya yang sudah white noise itu kita punya 3 model. Lalu kita bandingkan nilai AIC, MSE dan MAPE-nya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk membandingkan model ini kalau bisa apa ya kriterianya itu ganjil ya gitu. Misalnya kayak AIC kan 3 gitu ya. Misalnya ada yang 1 memenuhi, 2 memenuhi, 3 tidak gitu. Nah, kita cari yang dia memenuhi paling banyak. Misalnya bisa jadi nilai AIC itu dia kecil gitu ya, tapi RMSE dan MAPE-nya dia besar 2 gitu ya. Jadi dia dibandingkan dengan yang nilai AIC-nya lebih besar, tapi RMSE dan MAPE-nya lebih kecil gitu ya. Mungkin kita akan memilih yang eh, ceknya lebih banyak gitu ya. Maksudnya misalnya AIC-nya kecil cek, kemudian AIC lebih kecil cek, kemudian RMSE lebih besar, lebih kecil cek, MAPE-nya lebih kecil cek. Nah, itu kita pilih modelnya yang terbaik dari 3 kriteria itu. Kemudian setelah terbentuk model yang terbaik gitu ya, kita lanjutkan ke peramalan. Prinsipnya sama dengan seperti kita kayak menggunakan regresi itu, kita akan menginput nilai dari variabel ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai di masa depan gitu ya. Untuk model AR itu seperti ini, tadi sudah sempat dibahas di depan. Jadi ZT itu sama dengan V, ZT min 1 ditambah V, 2, ZT min 2, dan seterusnya ya. Di sini ZT ini adalah variabelnya di masa lalu. Kemudian untuk model MA itu ada ZT, AT, min theta 1, AT min 1, min theta 2, AT min 2, gitu, dan seterusnya sampai ordahi MA.
Atau bisa kombinasi dari ARMA ini ya. Kalau di sini itu ARMA itu case-nya dia datanya sudah stasioner sejak awal gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan transformasi differencing gitu ya. Maka dia modalnya ARMA kalau merupakan kombinasi antara AR dan MA. Kemudian untuk ARIMA gitu ya, di sini dia menggunakan backshift operator ya. Jadi kalau dilihat ini berbeda dari yang atas-atasnya karena dia menggunakan B ini. Nah, nilai B ZT itu sama dengan ZT min 1 gitu ya teman-teman. Karena dia ada differencing-nya. Contohnya, misalnya sebuah model ARIMA 210, misalnya ini kita temukan model terbaiknya itu ini gitu ya, ARIMA 210. Dengan nilai C konstansanya itu 0,5, kemudian koefisien AR-nya itu minus 0,3, kemudian koefisien AR2-nya itu 0,1 gitu ya. Nah, maka kita masukkan gitu nilai hasil estimasi ini ke dalam persamaan. Ini kan persamaan untuk AR ARIMA 210 gitu ya. 1 min V1B min V2B 2 dikali dengan 1 min B. Di sini kan ada D gitu ya. Karena D-nya 1 maka dia pangkat 1. ZT sama dengan C plus AT. Nah, fungsi ini gitu ya kita jabarkan dulu. Jadi nggak bisa langsung dimasukkan kayak kita regresi gitu ya, langsung dimasukkan nilai parameternya, estimasi parameternya itu nggak bisa. Jadi karena dia dilakukan differencing gitu ya, maka eh, harus dioperasikan dulu ini persamaannya gitu ya sampai ketemu dengan ini. Jadi ini yang dikalikan dulu, ini jadi dikalikan ketemu 1 min B plus 0,3 B min 0,3 B kuadrat min 0,1 B kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita tahu bahwa P ZT itu sama dengan ZT min 1. Kemudian B kuadrat ZT itu sama dengan ZT min 2 gitu ya. Kemudian kita masukkan ke sini, ketemu persamaan ini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, masukkan datanya untuk melakukan forecast. Jadi tadi kan ketemu ya persamaannya ini. Z cap T gitu ya. Kalau sudah ada cap-nya gitu ya, maka nilai RET-nya itu tidak perlu dimasukkan. Itu dia 0,5 ditambah 0,7 ZT min 1 plus 0,4 ZT min 2 min 0,1 ZT min 3. Nah, misalnya kita mau meramalkan nilai Z59 gitu ya, maka Z59 ini adalah 0,5 ditambah 0,7 ZT min 1, karena 59 dikurang 1, 58, kemudian T min 2 berarti 59 dikurang 2, 57. Kemudian T min 3 berarti 59 kurang 3, 56. Nanti kita masukkan nilainya kayak gini ya. Ke nilai dari tabelnya gitu ya. Yang ditemukan bahwa nilai Z cap 59 itu sebesar 13,69. Nah, jadi perlu berhati-hati juga teman-teman kalau misal melakukan transformasi tadi di awal ya. Kan syarat kalau kita mau menggunakan model ARIMA itu kan harus stasioner. Nah, stasioner itu harus dalam rata-rata maupun varians. Nah, salah satu cara untuk membuat data menjadi stasioner dalam varians itu kan ditransformasi yang tadi yang transformasi box chart yang 1 per apa namanya 1 per akar gitu. Nah, itu harus dikembalikan ke dalam model awalnya gitu karena yang dimodelkan data di sini itu adalah model untuk data yang sudah ditransformasi kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk mengembalikan ke model yang awal. Mana tadi ya? Ini ya. Ini misalnya sudah ditransformasi datanya jadi 1/ZT gitu ya, maka harus dikembalikan ke dalam model awalnya gitu. Nah, untuk pemilihan model ini kita ini ya, prinsipnya tetap sama kayak regresi itu yaitu parsimoni di mana model yang paling sederhana itu adalah yang paling bagus kayak gitu. Jadi dalam pemilihan model itu selain mempertimbangkan signifikansi juga pertimbangan
pertimbangkan kesederhanaan dari modelnya gitu, karena semakin sederhana dia menjelaskan lebih banyak, maka itu modelnya akan semakin bagus. Kemudian juga untuk data time series ini ya, teman-teman tidak bisa memodelkan data yang hanya sedikit gitu ya. Kalau bisa di dalam analisis time series itu teman-teman menggunakan data yang cukup banyak gitu ya. Ada beberapa literatur itu yang bilang minimal 40 kayak gitu. Jadi kita bisa melihat pola datanya, kemudian untuk dilakukan prediksi itu akan bisa lebih akurat gitu ya. Karena kalau data time series itu dia kan melihat pola gitu ya, bagaimana pergerakan data itu dari waktu ke waktu. Jadi semakin banyak datanya gitu, maka untuk pemodelannya itu akan semakin akurat gitu ya. Jadi nilai peramalannya itu akan mendekati nilai sesungguhnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Anasa dan Ibu Audidiana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki tanya jawab. Untuk para peserta, jika ada yang ingin dipertanyakan, mohon raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Monggo yang mau nanya, yang masih bingung, nanti kalau semisal kita belum bisa jawab, nanti dijawab sama Bu Dian sama Bu Irjun ya. Baik, Mbak Ana, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi gini kan ketika kita menganalisis data, itu ditemukan bahwa hasil peramalan ARIMA itu menunjukkan pola kesalahan sistematis pada periode tertentu. Nah, bagaimana langkah-langkah evaluasi ulang model dan bagaimana jika akan menyesuaikan model agar menghasilkan prediksi yang lebih akurat? Terima kasih. Baik, mungkin peserta lain ada yang bertanya lagi. Bisa diulang tadi, Mbak? Buat Mbak Ana, bisa diulang pertanyaannya? Baik. Nah, ketika kita menganalisis data, itu kan ditemukan bahwa hasil peramalan ARIMA itu menunjukkan pola kesalahan sistematis pada periode tertentu. Nah, bagaimana langkah-langkah evaluasi ulang model dan juga bagaimana jika akan menyesuaikan model agar menghasilkan prediksi yang lebih akurat? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Septi Wahyuwarsati izin bertanya. Arima kan dikenal efektif untuk jangka pendek hingga menengah. Nah, bagaimana jika ingin melakukan peramalan jangka panjang dan apakah Arima masih relevan atau sebaiknya digabung dengan metode lain? Terima kasih.
Baik, apakah pertanyaan sudah jelas, Bu, Bapak? Apakah perlu diulang lagi? Nggak usah, sudah. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya lagi? Saya nyoba yang jawab yang kedua ya. Eh, kalau Bapak, berdasarkan silakan. kalau berdasarkan pengalaman saya ya, eh, 15 tahun yang lalu, di skripsi saya itu untuk analisis nggak cuman pakai ARIMA saja, Eh, tapi juga pakai ada juga apa? Pakai ada analisis regresi, ada dekomposisi. Nah, nanti dari eh, model-model yang metode-metode lain tadi itu bisa kita bandingkan apa ya namanya model terbaiknya dari eh, dari errornya kalau nggak salah ya lupa saya dari errornya dan juga dari datanya. Semisal kita punya data itu selama 5 tahun ya. Misalkan kita punya data 5 tahun. Eh, di di nanti dari eh, apa nilai forecastingnya, nilai peramalannya untuk tahun terakhir itu apakah eh, mendekati dengan apa nilai data yang asli atau enggak. Jadi perbandingannya seperti itu. Kalau dulu saya eh, karena data saya itu seasonal ya, seasonal. Jadi kalau data penjualan itu eh, dengan regresi itu untuk errornya ya, errornya, error data peramalannya itu paling kecil adalah dengan menggunakan ARIMA dibandingkan metode regresi. Kalau saya dulu ada metode regresi, ada metode dekomposisi, terus ada metode ARIMA, dan juga ada metode eh, sebentar, ada metode metode time series dengan pendekatan variasi kalender. Jadi kalau di ilmu statistik juga harus melihat selain pola data ya, tapi juga melihat eh, katakanlah data tinggi itu dikarenakan apa. Kalau contoh kalau dulu saya 15 tahun yang lalu skripsi saya itu kan tentang penjualan baju. Nah, kalau penjualan baju muslim itu karena yang paling banyak penjualannya kan pada waktu apa Idul Fitri ya, Idul Fitri. Jadi eh, paling banyak itu penjualan bajunya itu pada waktu Idul Fitri. Terus sedangkan kalau Idul Fitri tiap 3 tahun sekali, tiap 1 tahun lah, tiap tahun itu kan naik maju 10 hari. Ya, jadi makanya itu pakai eh, apa ya model gabungan lah, hitungannya model gabungan antara metode ARIMA dengan eh, regresi. Itu namanya model nanti jadi model variasi kalender. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau semisal skripsi nanti dilihat datanya dulu. Kalau bisa itu jangan cuma satu metode saja, tapi
lebih dari satu. Contoh regresi dengan ARIMA atau regresi dengan Webinar pojok. dekomposisi. Jadi dibandingkan nanti errornya. Kalau semisal tadi punya data 5 tahun, kita pakai aja data 4 tahun. Nah, 4 tahun itu nanti untuk yang data 5 tahun itu sebagai pembanding hasil dari 4 tahun tadi kan meramalkan tahun kelima itu nilainya berapa. Jadi nanti dibandingkan dengan data yang aslinya. Semakin kecil selisihnya, itu semakin baik modelnya. Seperti itu. Kalau yang nomor 1, mungkin Mbak Udi gimana? Oke, sebelum ke nomor 1 ya, menambahkan yang Mas Nasa tadi, jadi betul bahwa itulah kenapa gitu ya, kalau kita mau menganalisis data time series itu, jangan hanya sedikit datanya gitu, nggak bisa sedikit, jadi harus banyak supaya kita bisa tadi melihat polanya gitu ya. Kemudian eh ARIMA itu memang betul dia hanya bisa digunakan dalam jangka pendek sampai menengah, karena kalau semakin panjang periode yang kita prediksi, dia itu hasilnya akan cenderung flat gitu. Jadi sama, karena kita tadi kan ARIMA itu eh, berkorelasi dengan dirinya di masa lalu gitu ya. Sementara semakin panjang periode peramalan yang kita gunakan, itu dia akan menggunakan variabel hasil peramalan juga gitu ya. Jadi makanya hasilnya akan tidak efektif gitu ya kalau digunakan untuk jangka panjang. Nah, makanya untuk kalau mau menggunakan jangka panjang itu bisa menggunakan cara dari Pak Nasa tadi. Jadi dikombinasikan gitu ya, bukan hanya ARIMA saja gitu. Bisa jadi SARIMA gitu ya kalau dia ada pola musimannya, atau menggunakan ARIMA dengan variabel X gitu ya, misalnya variabel intervensinya gitu ya. Itu juga itu masih ARIMA tapi dikombinasikan gitu ya, misalnya dengan fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Jadi tidak hanya dirinya sendiri gitu ya, tapi juga mempertimbangkan misalnya di luar ada fenomena apa. Nah, itu bisa digunakan ARIMA intervensi kayak gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama gitu ya, bagaimana jika ditemukan pola kesalahan yang sistematis gitu ya. Kalau di ARIMA itu eh kita kan tadi memiliki beberapa kemungkinan model gitu ya. Jadi tidak hanya satu model yang kita punya yang mungkin untuk eh jadi model dari data itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan memang residualnya itu tidak white noise gitu ya, dia eh tidak memenuhi asumsi white noise, maka ya model itu dieliminasi saja gitu ya, tidak digunakan gitu. Kita pilih model yang residualnya itu sudah memenuhi asumsi dari white noise gitu ya. Jadi dia tidak berkorelasi, kemudian dia berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansnya itu konstan. Mungkin itu. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Jadi intinya kalau semisal modelnya kurang akurat ya, jadi model itu nggak dipakai ya. Jadi tetap cari model yang sudah memenuhi asumsi. Kalau sudah memenuhi asumsi, kemungkinan besar itu nanti hasil prediksinya lebih akurat. Seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Ana dan Mbak Septi? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu, Bapak. Terima kasih. Baik, sudah jelas, Ibu, Bapak. Terima kasih. Ada pertanyaan di chat ya dari Baik, Risma. untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam proses validasi model pendekatan ini sampel digunakan untuk menilai performa model, bagaimana pembagian data dilakukan secara ideal, dan bagaimana bias dapat muncul jika data validasi tidak representatif terhadap kondisi nyata. Terima kasih.
Oke, untuk ini ya, pendekatan in sample digunakan untuk menilai performa model. Kemudian bagaimana pembagian data dilakukan secara ideal dan bagaimana bias dapat muncul jika data validasi tidak representatif terhadap kondisi nyata. Jadi kalau untuk pembagian data ya, itu seperti kayak tadi yang Pak Nasa lakukan adalah membagi data penjualan baju itu di periode 4 tahun dan periode 1 tahun di tahun kelima gitu ya. Nah itu berdasarkan apa? Sebenarnya tidak ada teori khusus gitu ya yang mengharuskan ini dibaginya proporsinya seperti apa gitu ya. Hanya saja untuk data yang digunakan untuk pemodelan itu seharusnya lebih banyak dari data yang digunakan untuk melakukan validasi model. Kayak gitu. Kemudian, dan bagaimana jika datanya tidak representatif terhadap kondisi nyata? Nah, itu tadi